Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Novita akan memberikan penjelasan mengenai contoh perhitungan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap yang diatur dalam Per 16 tahun 2016. Jika pada video sebelumnya kita telah menjelaskan pajak penghasilan, komponennya, kemudian siapa pemotong, siapa yang bukan memotong. Kemudian pada video kedua kita juga menjelaskan tentang penghasilan teratur, tidak teratur bagi pegawai tetap. Maka pada video kali ini kita akan beralih untuk membahas mengenai pegawai tidak tetap, orang pribadi subjek pajak luar negeri, dan bukan pegawai. Nah, pegawai tidak tetap ini ada pegawai harian dan bulanan. Pegawai harian ini jika menerima upah harian itu tidak melebihi 450.000 per hari, maka dia tidak dipotong pajak penghasilan. Kemudian, jika uang hariannya ini sudah melebihi 450 per hari tapi belum lebih dari 4,5 juta sebulan, maka jumlah harian tersebut dikurangi 450.000 dikalikan 5%. Kemudian jika lebih dari 4,5 juta sampai dengan kurang dari 10.200.000, maka dikurangi PTKP harian kali 5%. Kalau sudah mencapai 10,2, maka upah bruto disetahunkan dikurangi PTKP kali tarif. Kemudian kalau bulanan, upah bruto setahun, kemudian setelah dikurangi PTKP kalikan tarif. Untuk orang pribadi subjek pajak luar negeri, maka penghasilan yang diterimanya adalah 20% kalikan bruto. Sementara untuk bukan pegawai kita bagi dua, jadi berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Berkesinambungan ini kalau dia memiliki NPWP dan tidak ada penghasilan lain, maka penghasilannya dikalikan 50%, kemudian dikurangi bruto per bulan, kalikan tarif. Nah, jika dia memiliki penghasilan lain, maka 50% dari bruto kalikan tarif tanpa ada PTKP. Kita akan mulai dengan mendiskusikan tentang PPh 21 untuk pegawai tidak tetap dan juga bukan pegawai. Contohnya adalah untuk bukan pegawai, kita mulai dengan yang bersifat berkesinambungan penghasilannya. Contohnya adalah seorang dokter yang bekerja di rumah sakit. Kemudian pada bulan Januari dia memperoleh penghasilan sebesar 45 juta. Nah, berdasarkan aturan kita mengalihkannya terlebih dahulu dengan 50%. Pada bulan Januari tersebut, tarif PPh masih pada tarif 5%. Kemudian bulan Januari penghasilannya adalah 49 juta, kemudian kita kalikan juga dengan 50%, tarifnya masih 5%. Pada bulan Maret ketika penghasilannya sudah mencapai kumulatif 47 juta, maka akan ada dua tarif di sini. Nah, pada lapisan pertama 3 juta, ini berarti kita akan memperoleh kumulatif sebesar 50 juta, tarifnya 5%. Kemudian, sisanya sebesar 20.500.000 ini sudah masuk kepada tarif pajak yang berikutnya, yaitu sebesar 15%. Demikian juga di bulan April masih pada tarif 15% dan seterusnya. Contoh untuk bukan pegawai yang bersifat tidak berkesinambungan, contohnya adalah jika seorang Ani Berliani melakukan jasa perbaikan komputer, kemudian memperoleh fee sebesar 5 juta, maka perhitungannya adalah dikalikan 50% dan dikalikan tarif 5%. Contoh berikutnya adalah Dedi Evriliansa melakukan jasa perawatan AC kepada PT Wahana dengan imbalan 10 juta. Tetapi Dedi ini menggunakan 5 orang pekerja dan juga dia membeli spare part yang masing-masing 4,5 juta untuk pekerjanya dan 1 juta untuk spare partnya, sehingga total adalah 5,5 juta. Nah, ini berarti bahwa
penghasilan Dedi bersih hanya 4,5 juta. Ketika ini disebutkan di dalam kontrak, maka penghasilannya dikalikan 50%, dikalikan tarif. Contoh berikutnya adalah pengacara nih, menangani sebuah kasus dengan fee sebesar 450 juta. Nah, dasar pengenaan dan pemotongan PPh-nya adalah 50% dikalikan 450, maka kita memperoleh 225 juta. Nah, besarnya PPh pasal 21 yang terutang ini berdasarkan tarif PPh pasal 17 pada lapisan 5% sebesar 50 juta dan sisanya adalah pada lapisan 15%. Yang berikutnya adalah contoh untuk pegawai tidak tetap yang dibayar secara harian. Nah, ketika upah sehari adalah 450, maka dia tidak akan dikenakan PPh karena batasnya upah tidak dikenakan pemotongan atau dilakukan pemotongan adalah 450. Jadi ketika pada hari ke-10 jumlah kumulatifnya melebihi 4.500.000 juga tidak ada PPh yang dipotong. Nah, pada hari ke-11 ketika setelah melebihi 4.500.000 sebulan, maka dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP. 11 hari kali 450 dikurangi PTKP-nya adalah 11 kalikan, misalnya dia tidak kawin adalah 54 juta dibagi 360, kita peroleh 1.650, sehingga penghasilan pajak pada hari ke-11 3,3 juta. Kemudian kita kalikan tarif sebesar 5%, sehingga PPh 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 adalah 165, di mana pada hari ke-10 kita tidak melakukan pemotongan PPh. Sebagai kelanjutannya, pada hari ke-11 itu ketika dia menerima upah 450, maka harus dikurangi terlebih dahulu dengan PPh-nya 165.000. Pada hari ke-12, PPh yang dipotong adalah 450.000 dikurangi PTKP sehari, yaitu 54 juta dibagi 360, diperoleh PKP sebesar 300.000. Nah, ini dikalikan 5%, sehingga dia menerima hanya 450 dikurangi 15.000. Nah, jika pegawai harian tersebut itu tidak dibayar harian tapi dilakukan pembayaran secara bulanan, maka perhitungannya adalah upah sehari dikalikan 20. Ini misalnya 20 hari kali 250. Kemudian kita setahunkan 12 bulan kali 5 juta. Kemudian PTKP setahun, kebetulan ini adalah menikah. Kemudian kita peroleh penghasilan kena pajak, kita kalikan tarif, dan kita peroleh PPh setahun 75.000. Nah, sebulannya adalah 75.000 dibagi 12 sejumlah 6.200. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.